Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang teori atom dan radioaktivitas. Berikut anggota-anggotanya. Yang pertama ada Sri Rahayu, kedua Salsabila Kotrunada Munawaroh, yang ketiga Alifa Lutfi Hanan, keempat Puspita Arum, dan yang kelima Atika Damayanti. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Asal-usul teori atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomus, yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, orang Yunani, pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teori beliau, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Beberapa teori yang menjelaskan tentang atom adalah sebagai berikut. Yang pertama, model teori atom John Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap, hukum Freud. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Freud menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Atom menurut John Dalton. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan serta penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Seperti contoh di samping ini gambarnya, teori atom Dalton. Kelebihan dan kelemahan teori atom Dalton. Kelebihannya mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kelemahannya yaitu teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak, berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, model teori atom J.J. Thomson. J.J. Thomson pada awal 1900-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton terdapat elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahannya yaitu model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga, model atom Rutherford.
Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernst Margolin, merupakan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan dari pengamatan, Rutherford mengemukakan sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan elektron bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan serta kelemahannya. Kelebihan membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Kelemahannya sebagai berikut. Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford, merupakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atom atau tingkat energi elektron. Yang kedua, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak dapat memancarkan atau menyerap. Ketiga, energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar, semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. Kelebihan atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kelemahannya, model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stray. Sekian penjelasan dari saya, semoga dimengerti dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen adalah susunan pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau transisi dari kulit terluar ke kulit terdalam. Pancarannya berupa energi foton sebesar E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. Dengan E, energi foton H sama dengan tetapan Planck sebesar 6,6 dikali 10⁻³
F sama dengan frekuensi gelombang, C sama dengan cepat rambat gelombang sebesar 3,0 dikali 10 pangkat 8, lambda sama dengan panjang gelombang. Dengan panjang gelombang yang dapat dihitung dengan formula Rydberg, yaitu 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per N kuadrat dikurang 1 per M kuadrat. Dengan lambda sama dengan panjang gelombang yang dihasilkan spektrum atom hidrogen, R tetapan Rydberg sebesar 1,097 dikali 107, N sama dengan kulit elektron yang dituju, M sama dengan kulit elektron mula-mula atau asal. Yang bisa kita jabarkan seperti berikut. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per N kuadrat dikurang 1 per M kuadrat. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung M kuadrat dikurangi N kuadrat per N kuadrat dikali M kuadrat. Jadi lambda sama dengan N kuadrat dikali M kuadrat per M kuadrat dikurang N kuadrat dikali R. Spektrum atom hidrogen dikemukakan oleh J.J. Balmer yang merupakan seorang guru matematika di Swiss pada tahun 1884. Lalu, spektrum atom hidrogen memiliki deret, yaitu deret Lyman, yang mana deret Lyman adalah transisi atau perpindahan elektron dari kulit terluar menuju kulit pertama atau ke-1. Cahaya yang dipancarkannya berupa sinar UV. Yang kedua, deret Balmer. Deret Balmer adalah transisi atau perpindahan elektron dari kulit terluar menuju kulit kedua. Cahaya yang dipancarkannya berupa sinar tampak. Lalu ada deret Paschen. Deret Paschen adalah transisi atau perpindahan elektron dari kulit terluar menuju kulit ketiga. Cahaya yang dipancarkannya berupa inframerah ke-1. Lalu yang keempat ada deret Brocket, yaitu transisi atau perpindahan elektron dari kulit terluar menuju kulit keempat. Cahaya yang dipancarkannya berupa inframerah kedua. Yang terakhir ada deret Pfand, yaitu transisi atau perpindahan elektron dari kulit terluar menuju kulit kelima. Cahaya yang dipancarkannya berupa inframerah ketiga. Nah, di sini digambarkan bagaimana transisi elektron yang menghasilkan deret spektral. Di sini sudah dijelaskan bahwa ada deret Lyman, deret Balmer, deret Paschen, deret Brocket, deret Pfand, yang bisa kita singkat sebagai Lina bapaknya Bravo. Lyman, Balmer, Paschen, Brocket, Pfand. Ingat ya teman-teman, dari kulit terluar menuju kulit pertama, tidak bisa dari kulit pertama menuju kulit kedua, karena di sini pancaran, bukan serapan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Alifah Suhanan akan sedikit menjelaskan tentang materi inti atom. Inti atom adalah pusat atom yang terdiri dari proton dengan lambang P besar dan neutron dengan lambang N besar yang dikelilingi oleh elektron dengan dilambangkan E besar. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan elemen dari suatu atom. Selanjutnya adalah struktur inti atom. Struktur inti atom itu ada dibagi dua. Ada inti atom sendiri yang terdiri dari proton dan neutron, dan bagian luarnya yang mengelilingi inti atom adalah elektron. Berikut penulisan inti atom. Nah, di sini ada contohnya, contoh penulisannya. Dengan X adalah lambang atom, Z adalah nomor atom atau jumlah proton, dan A adalah nomor massa atom. Nah, selanjutnya ada rumus. Rumusnya adalah proton. Rumusnya proton itu nomor atom.
seperti yang dijelaskan tadi, nomor atom adalah jumlah proton, jadi proton adalah nomor atom. Selanjutnya, rumus elektron adalah nomor atom dikurangi muatan atau pangkat, jadi Z dikurangi pangkat. Selanjutnya, rumus neutron. Rumus neutron adalah nomor massa atom dikurangi nomor atom, atau A dikurangi Z. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Contoh soal yang saya ambil adalah atom aluminium dengan lambang seperti ini. Nah, nomor atom atau Z-nya itu adalah 13, nomor massa atomnya adalah 27, dan lambang atomnya sendiri dari aluminium adalah Al. Selanjutnya kita mencari proton. Nah, karena rumus proton adalah nomor atomnya itu sendiri, jadi protonnya adalah 13. Proton 13. Selanjutnya elektron. Elektron rumusnya nomor atom dikurangi muatan atau pangkat. Karena di sini tidak ada pangkatnya, jadi kita nomor atom 13 dikurangi 0. Karena pangkatnya nggak ada, jadi kita kasih 0. Jadi hasilnya 13. Bagaimana kalau ada pangkatnya? Oke, misalkan saya ada pangkatnya gitu ya. Biasanya pangkat itu tertulis di pojok kanan atas lambang atom di sini. Nah, misalkan saya ambil pangkatnya itu plus 3, maka kita tulis 13 dikurang 3, karena min ketemu plus itu adalah min, jadi 13 kurangi 3 sama dengan 10. Itu kalau ada pangkat atau muatannya. Selanjutnya kita nyari neutron. Neutronnya kan tadi rumusnya nomor massa atom dikurangi nomor atom. Nah, nomor massa atomnya itu 27 dikurangi nomor atomnya 13, jadi hasilnya 14. Nah, udah kita ketahui dari proton, elektron, dan neutron. Selanjutnya kita akan bahas isotop. Isotop adalah atom-atom yang memiliki unsur dan nomor atom atau Z yang sama, tapi nomor massanya berbeda. Contohnya seperti berikut. Nah, ya. Jadi nomor atomnya itu sama 6 semua nih ya. Selanjutnya ada isobar. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa atom atau A yang sama, tapi nomor atom dan unsurnya berbeda. Contohnya seperti berikut. Massa atomnya sama 24. Selanjutnya isoton. Atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama, tapi unsur, nomor massa, dan nomor atomnya berbeda. Contohnya berikut. Saya ambil unsur C dan N dengan nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Jadi kita tinggal mencari jumlah neutronnya. Jumlah neutron dari atom unsur C dengan nomor massa 13 dan nomor atomnya 6, maka kita tinggal kurang 13 dikurang 6, maka hasilnya 7. Selanjutnya kita cari jumlah neutron dari atom unsur N dengan nomor massa 14 dikurangi nomor atomnya 7, maka hasilnya 7. Nah, di sini yang harus sama, yaitu jumlah neutronnya harus sama. Oke, sekian dari penjelasan inti atom. Selanjutnya, materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Arum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang radioaktivitas. Sejarah radioaktivitas. Sejarah penemuan radioaktivitas pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh ilmuwan Perancis Henri Becquerel ketika sedang bekerja dengan material fosforen. Material semacam ini akan berpendar di tempat gelap setelah sebelumnya mendapat paparan cahaya. Dan dia berpikir pendaran yang dihasilkan tabung katoda oleh sinar X mungkin berhubungan dengan fosforensi. Karenanya ia membungkus sebuah pelat foto dengan kertas hitam dan menempatkan beragam material fosforen di atasnya. Kesemuanya tidak menunjukkan hasil sampai ketika ia menggunakan garam uranium. Terjadi bintik hitam pekat pada pelat foto ketika ia menggunakan garam uranium tersebut. Tetapi kemudian menjadi jelas bahwa bintik hitam pada pelat bukan terjadi karena peristiwa fosforesensi. Pada saat percobaan, material dijaga pada tempat yang gelap. Juga garam uranium non-fosforen dan bahkan uranium metal dapat juga menimbulkan efek bintik hitam pada pelat. Pengertian: peluruhan radioaktivitas adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil, sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, dan neutrino dan sinar gamma. Tujuan dan fungsinya. Sumber radioaktivitas digunakan untuk mempelajari organisme hidup, mendiagnosis dan mengobati penyakit, mensterilkan peralatan medis dan makanan, menghasilkan energi untuk panas dan tenaga listrik, serta memantau berbagai langkah dalam semua jenis proses industri. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Sebagai pelacak. Pelacak adalah aplikasi umum radioisotop. Pelacak adalah elemen radioaktif yang jalurnya dapat dilalui reaksi kimia dan biasanya digunakan dalam bidang medis dan dalam studi tumbuhan dan hewan. Radioaktif iodin 131 dapat digunakan untuk mempelajari fungsi kelenjar tiroid yang membantu dalam mendeteksi penyakit. Yang kedua, reaktor nuklir. Reaktor nuklir ini adalah alat yang mengontrol reaksi fisi yang menghasilkan zat baru dari produk fisi dan energi. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan uranium dalam reaksi fisi sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Steam dihasilkan oleh panas yang dilepaskan selama proses fisi, dan uap inilah yang memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, pengobatan. Rumah sakit menggunakan radiasi dalam berbagai cara. Mesin X-ray, CT, dan PET menggunakan sinar X, X-ray dan CT, dan radiasi gamma untuk menghasilkan gambar detail manusia yang memberikan informasi diagnostik yang berharga bagi dokter dan pasiennya. Radionuklida juga digunakan untuk mengobati penyakit secara langsung seperti yodium radioaktif yang diambil hampir secara eksklusif oleh tiroid. Untuk mengobati kanker atau hipertiroidisme, pelacak dan pewarna radioaktif juga digunakan untuk dapat secara akurat memetakan area atau sistem tertentu, seperti dalam tes stres jantung yang dapat menggunakan isotop radioaktif seperti technetium-99 untuk mengidentifikasi area jantung dan arteri di sekitarnya dengan aliran darah yang berkurang. Bahaya zat radioaktivitas. Pencemaran zat radioaktivitas adalah suatu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh debu-debu radioaktif akibat terjadinya ledakan reaktor-reaktor atom serta bom atom. Apabila ada makhluk hidup yang terkena radiasi atom nuklir yang berbahaya, biasanya akan terjadi mutasi gen karena terjadi perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh makhluk hidup. Dampak bagi kesehatan manusia dari radioaktivitas. 1. Pusing-pusing. 2. Nafsu makan berkurang. 3. Terjadi diare. 4. Demam. 5. Kanker darah atau leukemia. Kesimpulannya adalah peluruhan radioaktif juga dikenal dengan peluruhan nuklir radioaktivitas. Disintegrasi radioaktif atau disintegrasi nuklir adalah proses di mana inti atom yang tidak stabil kehilangan energinya melalui radiasi.
Bahkan yang mengandung inti tidak stabil dianggap radioaktif. 3 dari jenis peluruhan yang paling umum adalah peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma yang kesemuanya melibatkan pemancaran satu atau lebih partikel atau foton. Gaya lemah adalah mekanisme yang bertanggung jawab atas peluruhan beta. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang radioaktif, semoga dapat dimengerti. Materi selanjutnya yaitu tentang reaksi nuklir. Pada reaksi nuklir, kita akan membahas tentang pengertian reaksi nuklir, reaksi fisi dan reaksi fusi, dan juga pemanfaatan dari reaksi nuklir. Pengertian reaksi nuklir. Reaksi nuklir atau reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumbukan dengan partikel lain. Perubahan yang terjadi dinamakan perubahan inti atau transmisi inti. Inti akan mengubah struktur inti menjadi struktur baru yang berbeda dengan inti semula. Reaksi nuklir dihasilkan dari energi 4,0 elektron volt, sedangkan untuk setiap atom uranium yang mengalami reaksi nuklir fisi mempunyai energi 200 juta elektron volt atau 200 mega elektron volt, sehingga energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir tersebut lebih besar dibandingkan hasil dari reaksi kimia. Persamaan reaksi nuklir ditulis serupa seperti persamaan dalam reaksi kimia. Setiap isotop ditulis dalam bentuk simbol kimia dan nomor massa. Partikel neutron dan elektron masing-masing ditulis dalam simbol N dan E. Partikel proton atau protium sebagai inti atom hidrogen ditulis dalam simbol P. Partikel deuterium dan tritium ditulis dalam simbol D dan T. Contohnya litium 6 plus deuterium menjadi 4 helium plus helium 4. 6 litium plus deuterium menjadi 4 helium plus 4 helium. 6 litium plus deuterium menjadi 2,4 helium. Isotop helium 4 disebut juga partikel alfa. Bisa ditulis dalam simbol A kecil, jadi bisa juga ditulis sebagai 6 litium plus deuterium menjadi A kecil plus A kecil. Jenis-jenis dari reaksi nuklir. Secara umum, reaksi nuklir dibedakan menjadi fusi nuklir dan juga fisi nuklir. Yang pertama ada reaksi fusi atau nuclear fusion. Reaksi fusi nuklir merupakan reaksi penggabungan dua inti atom atau inti target dan inti proyektif menjadi inti atom baru yang lebih berat dengan melepaskan energi atau menyerap energi. Energi yang dihasilkan pada reaksi fusi sangat besar. Energi yang dihasilkan dari 1 kg hidrogen pada reaksi fusi setara dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 20.000 ton batu bara. Energi yang dihasilkan relatif lebih bersih karena hasil reaksi fusi adalah nuklida yang stabil. Selanjutnya yaitu reaksi fisi atau nuclear fission. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan suatu inti atom akibat tabrakan dengan inti atom yang lain dan menghasilkan energi serta atom baru yang memiliki massa yang lebih kecil serta memiliki radiasi elektromagnetik. Reaksi fisi inti yang dikaji pertama kali ialah pembombardiran uranium-235 dengan neutron lambat. Pada kondisi ini, uranium-235 mengalami fisi. Yang terakhir ada pemanfaatan nuklir. Dalam bidang industri, pemanfaatan nuklir digunakan neutron maupun sumber sinar gamma serta detektif radiasi. Contoh yang digunakan adalah bidang konstruksi jalan seperti mengukur kelembapan serta kepadatan. Penggunaan teknologi dengan cara mengukur kepadatan tanah, aspal, ataupun beton menggunakan cesium-137 sebagai sumber energi nuklirnya. Reaksi nuklir dalam bidang medis digunakan sebagai teknologi pada beberapa perangkat medis seperti MRI dan CT scanner. Dalam dunia medis, sinar dan gelombang khusus digunakan untuk melihat organ-organ tubuh manusia. Teknologi pemaparan radiasi ini dinamakan dengan radiografi. Selanjutnya sebagai sumber daya alternatif yang lebih bertenaga. Dilansir dari laman Energy Education, nuklir juga
dapat digunakan sebagai sumber daya dan bahan bakar alternatif, yakni uranium-235 dan plutonium-239. Baterai plutonium adalah salah satu produk dari proses pemurnian melalui reaksi nuklir. NASA merupakan badan antariksa yang telah menggunakan baterai plutonium untuk keperluan eksplorasinya. Yang terakhir ada sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Reaktor nuklir akan menghasilkan energi panas, kemudian panas akan mendidihkan air di dalam reaktor. Nah, energi kinetik yang dihasilkan dari uap air tersebut akan menggerakkan turbin dan akhirnya dapat menghasilkan energi listrik. Prinsip kerjanya adalah mengubah bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi lainnya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.